pagi cerah, kita melangkah dengan tekad dan semangat membara. Calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Serang siap berkarya bersama membangun masa depan yang ceria. Ayo, ayo kita melaju dengan langkah pasti dan penuh rasa, mengajar mendidik dengan hati. Calon guru penggerak kita pasti jadi. Ilmu dan cinta jadi pedoman, kita siap memimpin dan memajukan. Setiap tantangan akan kita hadapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kita akan praktekkan coaching dengan Alur Tirta. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Marfuah. Waalaikumsalam Bu Hilfa. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Marfuah? Alhamdulillah kabar hari ini saya baik, sehat walafiat. Bu Hilfa sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga baik Bu Marfuah. Oh ya, hari ini Bu Marfuah mau melakukan proses coaching ya? Iya, betul sekali Bu Hilfa. Oke Bu Marfuah, jadi sebelum Ibu nanti melakukan proses coaching, saya terlebih dahulu akan menyampaikan rubrik penilaian observasinya ya Bu ya. Iya, Yang baik, Bu pertama Hilfa. nanti saya akan mengamati apakah Bu Marfuah sudah memiliki prinsip sebagai coach atau belum. Nah, Bu. kemudian yang kedua, apakah Ibu Marfuah sudah memiliki kompetensi-kompetensi sebagai coachnya. Iya. Oke. Nah, selanjutnya ini ada beberapa pertanyaan Bu Marfuah ya. Iya, Bu. Sebelum Bu Marfuah melakukan coaching nanti, jadi pertanyaannya langsung aja ya Bu Marfuah ya. Iya. Jadi yang pertama, apakah Ibu ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana? Iya Bu, jadi kan kompetensi ada 3 ya. Yang pertama kan kesadaran penuh, kemudian yang kedua itu mendengarkan aktif, yang ketiga itu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, Ya. kompetensi yang ingin saya lebih kembangkan lagi, yang pertama yaitu mendengarkan aktif, yang kedua itu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Seperti itu. Iya Ibu, baik. Jadi ada 2 kompetensi yang ingin Ibu kembangkan ya Iya. Bu ya. Oke Ibu, jadi ya tadi pertanyaan pertama sudah dijawab. Nah kemudian ada pertanyaan selanjutnya, yaitu bagaimana yang nanti Ibu inginkan untuk saya amati Bu. Oh iya, dari 3 kompetensi inti coaching itu ya, yang mau saya amati itu yang ketiga, yaitu yaitu tentang apa tadi tuh? Mengajukan. Ya, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Seperti Oke, itu. baik Bu. Nah, kira-kira bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Kalau menurut saya ya, saya ingin nanti coach saya itu dapat menemukan langkah-langkah ataupun bisa menemukan solusi dari masalahnya, sehingga bisa mengembangkan langkah-langkah apa saja yang akan dibuatnya seperti itu. Oh, baik Ibu. Oke, mungkin selanjutnya apa sih kira-kira harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Harapan saya semoga kedepannya setelah melakukan observasi ini, nantinya apa yang diharapkan sesuai yang diinginkan, seperti itu. Baik, kalau begitu selanjutnya mungkin Ibu akan melakukan proses coaching dengan coach Ibu ya Bu ya. Iya. Nanti saya akan mencoba mengamatinya ya Bu ya. Iya. Kita saling membersamai aja ya. Oke, Iya, Bu. baiklah Ibu, Iya. silahkan Baik, dilanjutkan. Ibu. Terima Ya, kasih, Bu. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Aisyah. Waalaikumsalam Bu Putri. Bagaimana kabar hari ini Bu Aisyah? Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan Bu Putri sendiri? Alhamdulillah sehat Bu Aisyah. Bu Aisyah ada perlu apa ya memanggil saya? Jadi gini Bu Putri, sebenarnya saya tuh ada sedikit masalah yang ingin saya ceritakan. Jika ada waktu, saya ingin cerita sama Bu Putri. Tentu saja
aja Bu Aisyah, ada masalah apa Bu Aisyah? Saya siap mendengarkan apa yang ingin Bu Aisyah curahkan kepada saya. Jadi begini Bu, saya punya satu orang siswa di kelas. Siswa tersebut atas nama Jalaluddin. Jadi siswa tersebut di kelasnya itu sering sekali melakukan pembulian. Jadi menurut aduan teman-teman sekelasnya, siswa tersebut itu sering melontarkan kata-kata yang kasar gitu tuh. Yang menurut siswa tersebut memang itu tuh biasa gitu. Kan Ibu harapkan nantinya ke depannya. Iya Bu, dari perbincangan hari ini saya berharap saya menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi tentunya ya Bu ya, terkait dengan permasalahan dengan murid saya itu. Oh begitu. Coba Ibu ceritakan apa saja masalahnya Bu. Jadi begini ya Bu, saya punya satu murid di kelas saya. Kebetulan saya juga seorang wali kelas ya. Di kelas 10, murid itu atas nama Jalaluddin. Tapi di kelas anak-anak itu biasa menyebutnya dengan sebutan Jalu. Jadi saya panggilnya si Jalu aja ya Bu ya. Ya. Jadi si Jalu ini Bu, kata teman-teman sekelasnya, memang anaknya suka membuli gitu Bu. Jadi dia suka melontarkan kata-kata yang kotor gitu ya Kepada teman-temannya itu ya. kepada teman-temannya seperti itu. Tapi si Jalu ini sepertinya tidak merasa kalau itu tuh perbuatan atau ucapan yang bullying gitu tuh. Jadi dia tidak merasa gitu ya kalau apa yang dia katakan itu ternyata kata-kata yang kasar dan bisa menyakiti hati teman-temannya begitu. Iya betul sekali Bu, kayak gitu ya. Kemudian apalagi Bu selain itu yang Jalu lakukan kepada teman-temannya? Jalu itu anaknya tuh sebenarnya anaknya tuh iseng ya Bu ya. Jadi tuh dia tuh meskipun tidak terlibat percakapan langsung dengan teman-temannya, dia tuh dengan sengaja aja tuh ingin ikut gabung komentar gitu. Tapi komentarnya itu dia lontarkan tuh tidak dipikirkan lagi. Justru terkadang Asal berbicara gitu ya. asal berbicara, justru terkadang malah menyakiti hati temannya. Padahal dia tidak terlibat omongan secara langsung gitu. Seperti itu ya Bu. Jadi mungkin apa yang dia lakukan tapi menurutnya itu benar gitu ya, tidak salah seperti itu. Selain itu apalagi yang sering dia lakukan di kelas Bu? Dia juga biasa di grup WhatsApp itu ya Bu ya. Kan kita ada grup kelasnya ya Bu ya. Di grup WhatsApp itu dia tuh sering berkomentar yang memang kira-kira tidak pantas lah, kayak kata-kata seperti anak muda sekarang nih Bu, yang mungkin kata-kata itu memang sebenarnya kata-kata kotor, cuma jadi kebiasaan ya, seperti mohon maaf ya, seperti dia mengatakan bahasa seperti anjing, pokoknya yang kasar-kasar lah ya, yang Yang tidak kotor-kotor. sepantasnya diucapkan Betul oleh sekali, seorang murid. tidak sepantasnya dikatakan di grup WhatsApp pun dia seperti itu gitu. Jadi tidak hanya di dalam kelas tapi juga dalam percakapan di grup WhatsApp pun dia seperti itu. Dalam permasalahan tersebut nih Bu ya, langkah apa saja yang sudah Ibu lakukan untuk menangani permasalahan tersebut? Sejauh ini sih Bu ya, saya tuh baru satu kali berbicara dengan Jalu. Saya bertanya padanya, kira-kira apa sih yang menjadi motivasi dia melakukan hal tersebut? Alasannya kenapa gitu dia melakukan hal tersebut? Cuma posisinya itu memang saya tanya di hadapan teman-teman yang lainnya yang memang kebetulan saat itu sedang saya panggil juga untuk dilakukan pendekatan lah, treatment seperti itu. Berarti tidak ngobrol berdua ya? Iya. Kemudian setelah itu apa respon Jalu? Ya, respon anak tersebut dia biasa aja karena dia tidak merasa itu salah ya. Jadi dia pas saya tanya Jalu tahu nggak apa yang Jalu lakukan itu tidak baik? Nah, Jalu tahu nggak kalau ucapan Jalu itu menyakiti perasaan teman-teman Jalu yang lain? Ini bisa termasuk bullying loh.
Jalunya responnya seperti itu. Dengan respon seperti itu, saya menyimpulkan bahwa Jalu itu tidak merasa dirinya itu bersalah. Jadi setelah dipanggil pun tidak ada perubahan tuh, tetap seperti itu saja Jalu. Masih tetap seperti itu. Itu ya Bu ya. Kemudian langkah apa lagi yang Ibu lakukan terhadap permasalahan tersebut? Ya, jadi saya berencana ya Bu ya, untuk melakukan pendekatan secara personal terhadap Jalu. Saya ingin berbicara empat mata. Saya ingin ngobrol dari hati ke hati. Sebenarnya ada masalah apa sih sehingga Jalu bisa berbuat atau berucap seenaknya seperti itu? Apakah dia punya permasalahan di lingkungan keluarganya yang tidak kita ketahui, yang mungkin belum tersampaikan olehnya saat dia ditanya di hadapan teman. Mungkin saya akan melakukan pendekatan secara personal dulu ya Bu ya. Jadi langkah selanjutnya yang akan Ibu lakukan yaitu mendekatkan ya, langkah apa? Melakukan pendekatan pendekatan secara personal. personal ya, seperti itu. Ya. Ya, ya. Kemudian kalau misalkan sudah seperti itu ya, masih ada tidak alternatif langkah lain gitu? Kalau memang sudah melakukan langkah seperti itu tapi tidak ada perubahan, nanti ada nggak solusi langkah-langkah yang lainnya gitu untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut? Jadi biasanya Bu ya, jika saya telah melakukan pendekatan personal kepada siswa dan itu masih belum ada perubahan, Ya. biasanya saya akan berkolaborasi melibatkan rekan-rekan sejawat lainnya seperti guru bidang studi yang lainnya untuk meminta pendapat mereka terhadap Jalu. Terus saya juga akan melibatkan guru konseling ya untuk melakukan bimbingan bersama-sama dengan saya terhadap Jalu. Biasanya langkah selanjutnya apabila pendekatan personal masih juga belum cukup, saya akan melakukan kolaborasi beserta rekan guru yang lain. Oh begitu ya Bu. Berarti nanti nih ya untuk menanggapi permasalahan tersebut, langkah demi langkah sudah dilakukan, kira-kira siapa nih yang akan mendukung atau membantu Ibu dalam permasalahan tersebut? Ya. Yang akan membantu saya dan yang akan mendukung saya dalam memecahkan permasalahan ini adalah rekan-rekan sejawat tentunya ya Bu. Dan yang paling utama adalah dukungan dari kepala sekolah. Itu ya, berarti ya sudah ditemukan ya tadi itu untuk menanggapi permasalahan tentang Jalu itu nanti akan diadakan pendekatan secara personal ya. Kemudian Ibu juga akan melibatkan rekan-rekan guru dan juga kepala sekolah seperti itu ya. Iya. Ya, mudah-mudahan langkah-langkah yang sudah Ibu persiapkan untuk mengatasi permasalahan ini berjalan dengan lancar, kemudian tidak ada hambatan sehingga Jalu pun bisa merubah sikapnya terhadap teman-temannya ya, baik dari perilakunya diri sendirinya maupun terhadap teman-temannya ya. Amin. Mudah-mudahan Ibu, terima kasih sekali doanya. Ya, Ibu sama-sama. Terima kasih juga Ibu sudah mau menyempatkan waktu mendengar cerita saya. Ya Bu, sama-sama. Jika sudah ada perubahan, Ibu boleh sharing lagi kepada saya ya. Ya. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama Bu Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Aisyah. Bu Marpuah, bagaimana tadi hasil coachingnya bersama Bu Aisyah? Apakah berjalan dengan lancar, Bu? Iya, alhamdulillah ya Bu, berjalan dengan sangat lancar. Alhamdulillah ya Bu. Baik, setelah Ibu tadi melakukan coaching dengan Bu Aisyah, ada sedikit pertanyaan dari saya ya Bu ya. Iya. Nah, mungkin yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait dengan indikator pencapaian yang diinginkan oleh Bu Marpuah? Saya sudah memberikan pertanyaan yang berbobot ya kepada mahasiswa seperti itu. Jadi dari kompetensi yang tiga itu yang pertama harus mempunyai sadar umum, yang kedua mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Alhamdulillah semua ketiga kompetensi itu sudah saya lakukan ya Ibu. Iya, alhamdulillah sekali ya Bu ya. Tadi hasil observasi saya kepada Ibu, semua kompetensi Ibu, kompetensi
siang tadi ya terkait coaching, Ibu sudah laksanakan dengan baik, dengan lancar, alhamdulillah. Oke, nah ya. Tadi dari alur tirtanya juga Ibu sudah runut Bu ya, dari mulai tujuan, Ibu menanyakan tujuannya apa pada saat coaching, kemudian Ibu juga menanyakan tentang identifikasi masalah yang dari coachingnya atau dari Bu Aisyahnya. Kemudian Ibu menanyakan juga tentang langkah atau rencana yang akan Ibu lakukan gitu ya ke depannya, dan Ibu juga sudah menjelaskan tadi bagaimana bukan menjelaskan ya, bertanya kepada coachingnya tentang komitmen atau tanggung jawab gitu yang akan Ibu Aisyah atau coaching Ibu lakukan gitu ya. Luar biasa sekali Bu Marfuah ya, sudah melaksanakan coachingnya dengan baik. Nah oke, mungkin ada satu lagi pertanyaan ya Bu ya dari saya terkait dengan tindak lanjut ke depannya ya Bu ya. Bagaimana ke depannya, kompetensi apa yang ingin Bu Marfuah kembangkan setelah tadi melakukan coaching dengan Bu Aisyah? Berarti kompetensi coaching ya Bu ya? Iya, apalagi nih yang kira-kira ingin Ibu kembangkan gitu ke depannya? Yang saya kembangkan yaitu Bu, pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke. Melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga si coach itu nanti bisa menemukan solusi-solusi dari permasalahannya. Jadi Oke. untuk mengembangkan dirinya dan juga kompetensi dirinya seperti itu. Luar biasa ya, mudah-mudahan Bu Marfuah bisa terus mengembangkan kompetensi coachingnya ke arah yang lebih baik lagi. Iya, Bu. Iya. Terima kasih ya Bu Marfuah Iya, untuk sama-sama, proses kita kali ini. Iya. Mudah-mudahan Bu Marfuah terus belajar ke depan ya Bu, Iya. semangat terus menjadi coach untuk rekan-rekan sejawat yang lainnya. Oke, terima kasih. Iya, sama-sama. Saya pamit dulu ya Bu ya. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan proses coaching terkait dengan alur tirta. Untuk selanjutnya semoga kita bisa komitmen dan konsisten terus melakukannya demi perbaikan-perbaikan ke depannya. Semoga video ini bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dengan semangat yang takkan pudar, kita ciptakan dunia pendidikan yang lebih